يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Nikmat yang tidak terhingga Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita secara percuma. Dan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bagaimana semua nikmat yang ada dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silakan, tapi jangan pakai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya demikian keadaannya, tidak mungkin seorang hamba kecuali mereka bermaksiat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah para ulama mereka menyebutkan an-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila kalian syukuri, maka dia akan tetap senantiasa ada pada diri kalian. Wa idza kufirat farrat, akan tetapi apabila dikufuri, maka dia akan meninggalkan atau lari meninggalkan hamba tersebut. Dan yang lebih bagus daripada itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang semua kita hafal, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah memaklumkan kepada kita bersama, kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kalian kufur, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Karena dikala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat daripada syukur itu kembali kepada hamba, bukan kembali kepada Allah. Maka ayat ini lanjutannya, wa idz qala Musa, dan ketika Nabi Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Lanjut daripada ayat yang tadi kita bacakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini bukan hanya sampai di sini, ada ayat berikutnya yang mana Allah ingin mengabarkan kepada kita bersama, kalau seandainya semua manusia yang ada di dunia tidak ada satupun mereka yang bersyukur kepada Allah, Allah Maha Kaya, tidak ada mudaratnya bagi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kalau seandainya semua manusia yang ada di dunia mereka bersyukur kepada Allah, juga tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersyukur kepada Allah manfaatnya kembali kepada hamba, sebagaimana kufur kepada Allah mudaratnya juga kembali kepada hamba. Allah tidak ada pengaruh bagi dirinya, karena Allah adalah zat yang maha kaya, maha mulia. Baik hambanya bersyukur atau hambanya kufur, Allah tetap zat yang maha mulia dan maha kaya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salawat ini, ikhwatul Islam, ibadah yang mulia. Kalau seandainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau ibadah lain, maka tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan bahwa ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah salawat yang kita ucapkan, ikhwatul Islam, maka tidaklah kalimat ini keluar dari lisan seorang hamba kecuali langsung ditampung oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diantarkan kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena ibadah apabila dilakukan dan apabila diterima akan keluar dari tubuh seorang hamba. Salat mereka apabila diterima dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti ibadah diterima. Makanya Allah menyebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Semua amal ibadah dan kebaikan akan diangkat oleh Allah kalau diterima. Tapi kalau tidak diterima, maka tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang memutuskan tali silaturahim, maka tidak ada satupun ibadah mereka terangkat dari kepalanya kecuali hanya satu jengkal saja. Artinya tidak naik dari kepalanya, maknanya tidak diterima amal ibadahnya. Sedangkan mereka yang beribadah dan diterima oleh Allah akan diangkat ibadahnya. Begitu juga dengan ibadah solawat. Solawat apabila diterima, dan kebanyakan solawat itu mudah sekali untuk diterima, maka malaikat bersiap-siap untuk menampung semua kalimat yang keluar dari lisan seorang hamba, kemudian diantarkan kepada baginda Nabi yang mulia. Artinya ibadah ini, ibadah yang banyak pahalanya, mudah dilakukan dan mudah pula diterima. Makanya dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi SAW mukhlisan min qalbi, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, maka dari satu solawat yang dia ucapkan, satu kalimat yang dia ucapkan, satu solawat yang dia ucapkan, yang pertama, sallallahu alaihi biha asyra, Allah pun bersolawat kepadanya. Artinya ketika hamba bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada hamba yang bersolawat kepada Nabi. Dan kita ingin agar Allah bersolawat kepada kita bersama. Dan itu bukan hanya satu, tapi 10 kali. Kemudian dari satu solawat yang tadi dia ucapkan, maka dosanya akan dihapuskan oleh Allah 10 kesalahan. Kemudian dari satu salawat yang tadi dia ucapkan, maka diberikan kepadanya 10 pahala dan kebaikan. Kemudian dari satu salawat yang tadi dia ucapkan, maka diangkat derajatnya 10 derajat. Itu baru satu salawat. Makanya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadl salati ala khairil anam, orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi dalam satu salawat, misalnya dia mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Satu kalimat ini yang dia ucapkan, maka ada 40 keutamaan yang akan dia dapatkan. Bukan satu, bukan dua, 40 dari satu salawat. Bagaimana kalau seandainya seorang hamba mereka betul-betul menjadikan harinya banyak mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, dan kita ingin selalu menjadi orang yang ingin memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sedang berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah. Dan memang di antara salah satu nama kota Madinah, kota Madinah itu ikhwatul Islam, dia satu-satunya kota yang tidak memiliki nama. Madinah itu artinya adalah kota. Misalnya kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, maka Mekah itu disebut dengan Madinatul Makkah, karena Madinah itu artinya kota Makkah. Kemudian kalau kita pergi ke Jeddah, maka Jeddah itu disebut dengan Madinatul Jeddah, kota Jeddah. Kemudian kalau kita pergi ke Taif, maka Taif disebut dengan Madinatul Taif. Kemudian dikala kita sampai di kota Madinah, namanya Madinah. Madinah apa? Tidak ada namanya, hanya sekedar kota saja. Karena Madinah itu artinya kota. Kotanya apa? Tidak ada. Kota Madinah tidak punya nama. Nasabnya, namanya tidak ada, kecuali dinasabkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan yang paling indah yang dimiliki oleh kota Madinah, dikala ia tidak punya nama, kecuali namanya diambil dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan kota Nabi, atau disebut dengan Al-Madinah An-Nabawiyah, atau disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, atau disebut dengan Baladur Rasul. Makanya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Baladur Rasul, yaitu kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Madinatul Rasul, Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kotanya Nabi. Makanya di dalam sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berdoa untuk kota Madinah, Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Jadi Madinah itu tidak ada nama,
kecuali namanya disandarkan kepada Nabi SAW. Artinya di dalam kota Madinah ada nama Nabi SAW, dan itu merupakan di antara kemuliaan yang dimiliki oleh kota Madinah ketika dia tidak ada nama kecuali namanya diambil dari nama Rasulullah SAW. Dan kalau seandainya Madinah tidak memiliki kemuliaan yang lain di kota Islam kecuali namanya diambil dari nama Nabi, maka itu cukup merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW menasabkan dirinya kepada kota Madinah, sehingga kota Madinah pun menjadi kota yang mulia, kota yang memiliki nilai sejarah, kota yang memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, yang mana tentunya kita kaum muslimin dianjurkan, terutama bagi kita yang berada di kota Madinah, sedikit demi sedikit kita harus tahu apa keutamaan kota Madinah, yang itu merupakan kampung halaman Nabi SAW. Karena memang kota di dunia yang pertama adalah Mekah yang paling mulia, dan yang kedua adalah Madinah. Mekah itu merupakan kampung kelahiran Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengawali dakwah di sana. Namun dikala dakwah Nabi ditekan, Nabi tidak diterima dakwahnya, maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah. Kemudian dikala Nabi datang ke kota Madinah, maka Madinah semenjak Nabi datang ke sini menjadi daerah yang dicintai oleh Nabi dan mencintai Nabi SAW, dan wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai daerah yang dicintai oleh Nabi SAW. Sehingga dengan kecintaan kita, kecintaan Nabi, kecintaan kita terhadap kota Madinah, maka dari situ pula lah ada nama lain untuk kota Madinah, yaitu disebut dengan Al-Habibah. Al-Habibah itu nama lain dari kota Madinah. Madinah itu banyak sekali namanya. Madinah disebut dengan Al-Habibah, Madinah disebut dengan Baladul Rasul, Madinah disebut dengan Al-Mahfurah, Madinah disebut dengan Zatun Nakhlin, Madinah disebut dengan Akalatul Qura, Madinah disebut dengan Darul Iman, Madinah disebut dengan Darul Hijrah, Madinah disebut dengan Darul Akhyar, Madinah disebut dengan Darul Abrar, Madinah disebut dengan Tabah, Madinah disebut dengan Tibah. Itu semua adalah nama kota Madinah. Siapa yang bisa mengulang nama kota Madinah 10? Artinya ikhwatul Islam, Madinah itu banyak sekali namanya. Para ulama menyebutkan, As-Salihi, salah seorang ulama sejarah, menyebutkan Madinah lebih daripada 95 namanya. Dan tidaklah Madinah dinamakan dengan nama tersebut kecuali ada makna di dalamnya. Madinah tidak dinamakan begitu saja kecuali ada makna. Setiap penamaan kota Madinah ada makna di dalamnya. Dan salah satunya adalah Al-Habibah. Mengapa Madinah disebut dengan Al-Habibah? Karena Nabi berdoa kepada Allah, terutama pertama kali Nabi masuk ke dalam kota Madinah. Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya mengatakan, Allahumma barik lana, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah au asyad wa sahihha. Ya Allah, tanamkan kepada kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah lebih lagi daripada cinta kami terhadap kota Makkah Al-Mukarramah. Karena Nabi mengatakan au asyad, atau itu artinya jadikan kami mencintai Madinah melebihi kami mencintai Makkah Al-Mukarramah. Iya, secara umum Makkah daerah yang paling dicintai oleh Allah. Tapi kecintaan kita kepada Makkah Madinah kalau dibandingkan ikhwatul Islam, maka lihat apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah au asyad. Tanamkan kepada kami rasa cinta kepada kota Madinah melebihi rasa cinta kami terhadap kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga dari sisi ini Madinah merupakan kota yang paling mulia, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita betul-betul mencintainya, bahkan melebihi cinta kita kepada kota Makkah. Iya, Makkah tetap kota yang paling nomor satu dicintai oleh Allah, tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan bagaimana kecintaan kita terhadap kota Madinah sesuai dengan hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Kemudian ikhwatul Islam, di antara bentuk kecintaan Nabi SAW kepada kota Madinah, apa buktinya? Tentunya cinta itu ada buktinya. Dan cinta Nabi kepada kota Madinah juga ada buktinya. Nabi mengatakan cinta kepada kota Madinah, dan Nabi SAW membuktikan apa cinta Nabi kepada kota Madinah. Di antara bentuk cinta Nabi kepada kota Madinah, Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah semenjak Nabi SAW diusir dari Makkah Al-Mukarramah. Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali untuk berjihad, kecuali untuk beribadah di Makkah. Selain daripada itu, Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah.
Karena Nabi SAW tidak sanggup meninggalkan Madinah. Bukan berarti Nabi SAW tidak bisa keluar dari kota Madinah. Bisa Nabi keluar di kota Madinah. Dan itu banyak sekali buktinya ya ikhwatul Islam. Makanya kemarin kita menyebutkan, ketika terjadi Fathu Makkah, maka orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, mereka khawatir terhadap Nabi SAW. Jangan-jangan di kala Makkah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, Nabi tidak lagi mau tinggal di kota Madinah, Nabi akan tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Mereka takut kepada Nabi karena mereka terlalu cinta kepada Nabi SAW, sehingga mereka khawatir, jangan-jangan kalau seandainya Makkah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Madinah tidak akan lagi dikunjungi oleh Nabi SAW. Itu yang dikhawatirkan oleh penduduk Madinah. Namun kekhawatiran tersebut ditepis oleh Nabi SAW sambil mengatakan khusus kepada penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai kalian penduduk Madinah, hidupku ini bersama kalian, aku tidak akan pergi kemana-mana. Walaupun seluruh dunia ini ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka Nabi tetap akan pulang ke kota Madinah. Al-mahya mahyakum, aku akan selalu hidup bersama kalian. Kemudian Nabi mengatakan wal mamatu mamatukum, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Dari kalimat ini semua kaum muslimin tahu kalau Nabi tidak akan wafat di mana-mana, Nabi akan wafat di kota Madinah. Kenapa demikian? Karena Nabi sudah berjanji, bersumpah setia kepada penduduk Madinah sambil mengatakan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Artinya demikian kecintaan Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Kalaupun Nabi meninggalkan kota Madinah, itu karena ada tujuan, karena jihad, karena ibadah. Kalau seandainya hanya sedarkan meninggalkan Madinah, Nabi tidak pernah mau meninggalkannya. Sehingga Nabi mengatakan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku akan selalu berada di kota Madinah dan wafatku akan wafat di kota Madinah. Dan itu dibuktikan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi SAW wafat di kota Madinah. Kemudian kemarin kita berbicara tentang wafatnya Nabi SAW, bahwa Nabi SAW wafat, tentunya sudah ada muqaddimahnya. Ada bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa Nabi akan meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terbaca secara jelas ataupun secara tidak jelas. Seperti misalnya ikhwatul Islam, ada salah seorang wanita yang sudah tua. Dia datang bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi menjawabnya, tiba-tiba wanita ini mengeluarkan bahasa. Yang bahasa keluar dari wanita ini tentunya bukan bahasa yang begitu saja keluar, tapi ada makna di dalamnya. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, kalau seandainya nanti aku ingin bertanya lagi, kemudian aku tidak mendapati dirimu, kepada siapa aku akan bertanya? Wanita ini bertanya demikian, seolah-olah memberikan kabar bahwa Nabi SAW tidak akan lagi tinggal di kota Madinah. Artinya Nabi SAW tidak akan lagi tinggal di dunia. Nabi SAW akan dipanggil oleh Allah. Sehingga dia mengatakan, kalau seandainya nanti engkau tidak ada, kepada siapa lagi aku bertanya? Dan memang betul ikhwatul Islam, keesokannya atau tahun berikutnya wanita ini datang ke kota Madinah, tidak lagi menjumpai Nabi SAW. Dan sudah banyak bahasanya. Begitu juga bahasa yang disebutkan oleh Nabi SAW di kala melaksanakan ibadah haji. Nabi mengatakan, lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Wahai kaum muslimin, ambillah manasik haji dari diriku. Pelajari manasik tersebut dengan seksama, dengan sempurna. Jangan ada di antara kalian yang beribadah, terutama umrah dan haji, kecuali betul-betul mengetahui manasik Nabi SAW. Karena Nabi mengkhususkan pesan yang demikian. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni la adri, aku tidak tahu, karena tahun depan aku bisa jadi tidak lagi melaksanakan ibadah haji. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi pun pulang. Maka sampailah di sebuah mata air yang namanya Khum. Kemarin kita telah menjelaskan, ada sebuah mata air, dia berada di antara Mekah dan Madinah. Kemudian namanya mata air Khum. Khum itu adalah nama sebuah mata air yang ada di sana. Kenapa demikian? Karena biasanya apabila ada mata air, kaum muslimin mereka singgah di sana beristirahat sambil mengisi untuk minum atau untuk istirahat atau mengisi perbekalannya. Maka Nabi SAW singgah di Khum. Kemudian dikala Nabi SAW singgah di sana, maka Nabi menyampaikan wejangan, menyampaikan wasiat, kalimat-kalimat terakhir. Karena Nabi SAW tahu dia tidak akan lama lagi tinggal dalam kehidupan dunia, maka ada pesan-pesan Nabi SAW kepada kaumnya, kepada umatnya. Dan di antara salah satu pesan Nabi SAW,
ketika Nabi pulang dari melaksanakan ibadah haji adalah bagaimana kita menjaga keluarga Nabi SAW, atau yang kita kenal dengan Ahlul Bait atau Ahlul Bait. Ahlul Bait dengan Ahlul Bait, para ulama mengatakan dua kalimat yang sama. Yang satu Ahlul Bait, yang satu Ahlul Bait. Dua kalimat yang tidak terlalu jauh perbedaan di sana. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya, mengingatkan kepada kita bersama, kalau seandainya ada keluarga Nabi SAW, maka kita harus berbuat baik terhadap mereka. Dan itu merupakan di antara pesan Rasulullah SAW. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam. Tentunya kita bertanya, keluarga Nabi itu yang mana? Keluarga Nabi itu yang mana? Sehingga siapa yang mereka harus kita berbuat baik dengannya. Karena memang di antara salah satu sifat keluarga Nabi SAW, mereka tidak boleh menerima sedekah. Dan biasanya ikhwatul Islam, di antara sifat keluarga Nabi SAW, mereka itu adalah orang-orang yang sering menyembunyikan dirinya. Makanya mulai dari keluarga Nabi SAW, setelah Nabi SAW meninggal, kemudian para sahabat, terkhusus keluarga Nabi SAW, mereka terpencar. Dan nanti kita akan sebutkan keluarga Nabi itu siapa, agar kita tahu keluarga Nabi itu siapa. Kemudian di ikhwatul Islam, keluarga Nabi ini terpencar. Dan biasanya di antara sifat mereka, mulai dari zaman dahulu kala, itu mereka biasanya menyembunyikan identitasnya. Karena mereka takut kalau seandainya mereka berbuat salah, orang-orang akan mengatakan, kamu ini kenapa melakukan kesalahan? Bukankah kamu keluarga Nabi SAW? Mereka takut yang demikian. Makanya kita analogikan, kita contohkan, contohnya misalnya, ada dua orang anak yang mereka sama-sama sekolah. Yang satu anak ustaz, yang satu anak kaum muslimin yang lainnya, anak pedagang atau anak guru atau anak petani dan yang semisalnya. Kemudian keduanya sama-sama sekolah dan keduanya sama-sama melakukan kesalahan. Ketika mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan, biasanya anak yang mana yang paling keras tegurannya? Anak ustaz atau anak orang biasa? Anak ustaz. Kenapa anak ustaz? Kamu ini kan ayah kamu kan ustaz, kenapa kamu seperti ini? Nah, kalau seandainya anak ustaz saja, kalau mereka melakukan kesalahan, maka tegurannya berbeda. Makanya jadi ustaz itu tidak mudah. Artinya ikhwatul Islam, banyak yang harus dijaga. Kalau anak ustaz bersalah, tidak sama dengan kaum muslimin yang bersalah. Karena mereka akan mengatakan, kaum muslimin akan mengatakan, bukankah ayah kamu ustaz? Kenapa kamu ini? Kenapa kamu itu? Kenapa kamu ini? Itu baru ustaz. Bagaimana kalau seandainya kakeknya adalah Nabi SAW? Mereka ingin menjaga kedudukan Nabi SAW. Mereka tidak ingin kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, maka nanti ucapan keluar untuk menyalahkan Nabi. Mereka tidak mau. Sehingga di antara sifat keluarga Nabi SAW, makanya banyak di antara kaum muslimin, mereka yang tidak tahu mana keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi yang paling banyak itu di mana? Di mana keluarga Nabi yang paling banyak? Kemarin kita sebutkan, keluarga Nabi yang paling banyak itu ada di Madinah. Di Madinah itu banyak sekali keluarga Nabi. Dan kami selalu menyebutkan ikhwatul Islam, di tempat kami kuliah di Universitas Islam Madinah, ada salah satu kampus, namanya kampus Universitas Islam Madinah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Kampus ini ikhwatul Islam adalah kampus yang unik dan menarik. Kampus ini dia berada di ujung tanah haram. Itu adalah batas tanah haram. Habis kampus ini, maka habis pula tanah haram. Biasanya batas tanah haram di ujung kampus ini. Kalau ada di antara kita yang ingin mengetahui tanda haram yang ada di Madinah, maka ujungnya di antara batasannya adalah kampus ini. Kampus ini merupakan batasan akhir daripada tanah haram yang ada di Madinah. Kampus ini ikhwatul Islam adalah kampus yang spesial. Dia lebih menerima orang luar daripada orang dalam. Karena orang Saudi, kalau orang Arab di sini, kalau kuliah di sana, mereka harus bayar. Kalau kita dari luar, mereka gratis. Jadi terbalik. Kalau orang luar yang kuliah, mereka dibayarkan. Kalau orang dalam di sini yang kuliah, mereka bayar sendiri. Kemudian di sana, kampus ini ikhwatul Islam, terkumpul di sana kurang lebih 170 negara. Artinya kita banyak dari luar negara semuanya. Dan orang Arab sendiri itu sedikit di sana. Artinya orang yang penduduk asli di sini, mereka sedikit karena yang diterima itu mungkin hanya 15% saja. 85% itu dari luar. Nah, di kampus ini kami selalu menceritakan, ternyata dosen-dosennya itu banyak dari keluarga Nabi SAW yang kami tidak pernah tahu kecuali setelah kami duduk di sini 14 tahun atau 15 tahun. Karena mereka juga tidak pernah memberitahukan. Kenapa demikian? Karena memang di antara sifat keluarga Nabi, mereka menyembunyikan jati dirinya. Karena takut manusia itu nanti kalau bersalah,
Keluarga Nabi bersalah atau tidak? Bersalah atau tidak? Siapa? Apakah ada keluarga Nabi tidak bersalah? Yang maksum itu hanya Nabi. Para Nabi, para Rasul, keturunannya tidak ada jaminannya. Nggak ada yang maksum di dunia kecuali para Nabi dan para Rasul. Nah, keluarga Nabi, keturunan Nabi, apakah mereka maksum? Maksum atau tidak? Tidak ada yang maksum di dunia kecuali Nabi dan para Nabi, para Rasul. Artinya yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Begitu juga dengan keluarga Nabi SAW. Dan semua manusia, kalau ada di antara manusia yang tidak bersalah, maka mereka tidak manusia namanya. Karena manusia itu harus bersalah. Kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kita. Begitu juga dengan keluarga Nabi SAW. Nah, mereka takut kalau seandainya mereka bersalah, maka mata akan melirik kepadanya. Kenapa kamu bersalah? Bukankah kamu yang namanya manusia ikhwatul Islam? Kadang-kadang mereka mengatakan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Pada ujungnya mereka pun akan mengatakan, bukankah kakekmu adalah Nabi SAW? Kenapa kamu bersalah? Nah, mereka ingin menjaga kalimat ini agar tidak keluar dari manusia, sehingga mereka pun berusaha untuk menyembunyikan identitasnya. Makanya di Madinah ini ikhwatul Islam banyak sekali berasal dari keluarga Nabi. Maka dikala kita berada di kota Madinah, ada satu hal yang harus kita jaga sampai hari kiamat. Apa yang harus kita jaga? Doa Nabi SAW. Apa doa Nabi? Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, maka tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Itu ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Ancaman yang ketiga, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Doa ini ikhwatul Islam secara umum untuk penduduk Madinah. Mengapa Nabi SAW mengatakan doa seperti ini? Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah, baik zalim dengan tulisan atau zalim dengan lisan atau zalim dengan badan, semuanya disebut dengan zalim. Barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah, ada ancaman luar biasa. Kenapa demikian? Karena penduduk Madinah ini bisa jadi yang pertama berasal dari keturunan Nabi, yang kedua bisa jadi keturunan dari Ansar, yang ketiga bisa jadi mereka keturunan Muhajirin, dan yang keempat minimal mereka keturunan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita tidak pernah tahu mereka yang tinggal di kota Madinah. Yang pertama bisa jadi keturunan Nabi dan sudah mesti mereka tinggal di sini. Kemudian yang kedua, keturunan Ansar, mereka penduduk Madinah, keturunannya banyak sekali, juga didoakan oleh Nabi. Yang ketiga keturunan Muhajirin, dan yang keempat keturunan sahabat secara umum, mereka yang tinggal di kota Madinah. Kalau kita berbuat zalim kepada mereka, bisa jadi yang kita zalimi itu adalah keluarga Nabi, atau keluarga Ansar, atau keluarga Muhajirin, atau keluarga sahabat Nabi. Tentunya doa ini ada sebabnya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma man zalama ahlal Madinah. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah, karena bisa jadi yang tinggal di sini adalah keluarga keturunan orang-orang yang barokah. Nabi barokah, orang Muhajirin barokah, orang Ansar barokah, sahabat secara umum itu adalah sahabat atau manusia-manusia yang barokah. Maka dengannya Nabi SAW mengucapkan doa ini agar kita tahu apa kewajiban yang harus kita lakukan, terutama jika kita berada di kota Madinah. Dan salah satunya adalah kewajiban kita terhadap keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi ikhwatul Islam. Makanya walaupun keluarga Nabi mereka biasanya menyembunyikan identitasnya, tapi ingat baik-baik, kalau ada di antara mereka manusia yang mereka mengaku dirinya keluarga Nabi, maka kewajiban kita wajib hukumnya kita percaya. Tidak boleh bagi kita menanyakan apa buktinya kamu keluarga Nabi. Ayo kita tes DNA dulu, apakah kamu keluarga Nabi atau tidak. Tidak boleh kita bertanya demikian. Bisa dipahami? Kalau ada orang yang mengatakan saya ini keluarga Nabi, kewajiban kita percaya. Tapi dia jujur atau tidak jujur, itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Paham atau tidak? Kalau ada orang yang mengatakan saya keluarga Nabi, selesai kita percaya. Kalau dia jujur, alhamdulillah. Kalau dia bohong, itu urusan dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kewajiban kaum muslimin secara umum, apabila ada keluarga Nabi, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya, terlepas dari jujur atau tidaknya. Maka tidak boleh ada kalimat dicari dulu. Pokoknya semua mereka yang mengatakan saya keluarga Nabi, sudah selesai kita percaya, aman. Tak perlu ada bukti ini, tak perlu ada bukti, tak perlu.
Itu kewajiban kita. Kenapa demikian? Karena nanti kalau kita tidak percaya bisa bahaya. Karena ini masalah Nabi SAW. Maka selalu kami ceritakan ikhwatul Islam. Ada sebuah kisah yang sangat indah diceritakan oleh Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya At-Tawwabin. Ada keluarga Nabi, suami istri, sama-sama keluarga Nabi. Kemudian mereka melahirkan anak-anak wanita. Artinya mereka itu adalah keluarga Nabi SAW. Ini cerita zaman dahulu kala. Kemudian tiba-tiba suaminya meninggal. Nah, suami meninggal, maka tinggal istri dan anak-anaknya. Biasanya yang membiayai mereka adalah suaminya, yang menjaga mereka adalah suaminya. Sekarang tidak ada lagi suaminya sudah meninggal. Karena memang di antara sifat keluarga Nabi, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, mereka tidak boleh menerima sedekah. Tidak boleh mereka meminta. Tapi kaum muslimin juga harus tahu, jangan biarkan keluarga Nabi meminta, bahaya. Kalau kita tahu itu keluarga Nabi, jangan biarkan mereka minta. Kita yang menawarkan diri, butuh bantuan apa yang kurang. Karena mereka tidak boleh menerima sedekah. Keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah. Apa alasannya mereka tidak boleh menerima sedekah? Sedekah itu ikhwatul Islam. Kenapa kita bersedekah? Sedekah itu tujuannya adalah untuk mensucikan harta kita. Iya atau tidak? Sedekah itu tujuannya adalah untuk mensucikan harta. Berarti misalnya kita punya harta, kemudian kita keluarkan. Dikala kita keluarkan bagian kecil, maka harta yang ada ini menjadi harta yang suci dan bersih. Yang dikeluarkan untuk mensucikannya, bisa dipahami? Yang dikeluarkan untuk mensucikannya, yang tinggal menjadi suci dan bersih. Makanya sedekah itu adalah untuk mensucikan harta. Nah, uang yang disedekahkan ini berarti uang yang apa biasanya? Untuk mensucikan. Maka uang ini tidak pantas diterima oleh keluarga Nabi SAW. Itulah di antara salah satu alasan kenapa para ulama menyebutkan haram sedekah itu diberikan kepada keluarga Nabi SAW. Tapi yang diberikan kepada mereka adalah hadiah dan yang semisalnya. Jangan pernah diberikan sedekah kepada mereka, karena mereka pun tidak boleh menerimanya. Kemudian ikhwatul Islam, meninggal suaminya. Ketika suaminya meninggal, tinggal dia dan anak-anaknya. Sulit bagi dia. Nah, di kampung ini dia dikenal dengan keluarga Nabi, sehingga dia malu. Kalau meminta dia malu. Kemudian pada akhirnya dia pun keluar dari kampung tersebut. Kemudian dikala dia keluar kampung, agar dia tidak lagi dikenal oleh orang-orang. Karena kalau di kampung ini wanita meminta itu sulit, apalagi keluarga Nabi SAW. Pada akhirnya dia pun keluar dari daerahnya. Ketika dia keluar dari daerahnya, tempat yang pertama kali dia cari adalah masjid. Ketika dia cari masjid di Hotel Islam, maka dia menemukan ada salah seorang yang di sana mungkin dipandang. Kemudian dia pun datang minta bantuan, karena dia ada anak-anaknya, sudah lama tidak makan, tidak minum, tidak ada tempat tinggal. Kemudian dia pun datang kepada orang yang terpandang ini sambil mengatakan, "Wahai fulan, aku ini adalah keluarga Nabi. Aku ingin minta tolong karena anakku belum makan, kami tidak ada tempat tinggal, sulit sekali kehidupannya." Kemudian apa kata orang ini? "Apa buktinya kamu keluarga Nabi SAW? Apa buktinya?" Bagaimana caranya wanita ini mendatangkan bukti kalau dia keluarga Nabi? Bagaimana caranya? Tidak mungkin, tidak ada. Sehingga wanita ini yang dalam keadaan kelaparan, jangankan kalau seandainya manusia biasa bukan keluarga Nabi, wajib hukumnya bagi kita untuk membantunya. Kalau manusia biasa, wajib bagi kita membantunya, karena dia dalam keadaan darurat, belum makan, tidak ada tempat tinggal. Namun orang ini mengatakan, "Apa buktinya kalau kamu keluarga Nabi?" Maka wanita ini, keluarga Nabi ini, dia tidak bisa membuktikan. Kemudian dia pun pergi ke tempat yang lainnya. Kemudian ketika dia pergi, maka dia temukan di sana ada rumah orang kaya. Tapi orang kaya ini ternyata bukan beragama Islam. Dia beragama Majusi. Kemudian dia tidak ada pilihan. Karena biasanya kalau sudah darurat, yang haram pun boleh menjadi halal. Itu kaedahnya. Kalau sudah darurat, maka yang haram pun maka boleh bagi mereka kalau untuk memenuhi hajatnya. Misalnya kita sedang haus sekali, tidak ada lagi air, di mana-mana tidak ada. Yang kita temukan adalah khamar. Pada waktu itu boleh tidak kita minum khamar? Pada waktu itu boleh atau tidak? Boleh, itu disebut dengan darurat. Nah, begitu juga dengan keluarga Nabi ini, tidak ada lagi tempat dia meminta. Kemudian dia pun datang kepada rumah yang kaya ini, tapi dia bukan beragama Islam. Dia pun mengatakan, "Aku keluarga Nabi. Kemudian aku seperti ini, diceritakan kehidupannya." Orang ini tiba-tiba mengatakan, "Silahkan kamu tinggal di sini." Artinya ada rumahnya yang besar, yang luas, kamu tinggal di sini. Kemudian diberikan makan kepadanya, diberikan pakaian kepada anak-anaknya. Artinya dia membantunya. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, apa yang terjadi?
Orang yang tadi tidak mau membantunya, maka dia pun mimpi. Mimpinya apa? Seolah-olah terjadi hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, maka tentunya semua kita ingin meminta syafaat dari Nabi SAW, atau berharap kepada Allah agar Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Kemudian tiba-tiba dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan juga syafaat kepadaku karena aku juga termasuk umatmu. Orang tadi bermimpi terjadi hari kiamat, kemudian dia datang kepada Nabi untuk juga mendapatkan bagian daripada syafaat. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, aku juga termasuk bagian daripada umatmu. Ketika Nabi menoleh, ini mimpi ya, ketika Nabi menoleh, maka Nabi bertanya kepadanya, apa buktinya kamu umatku? Apa buktinya kamu umatku? Bisa tidak dia menjawabnya? Bisa tidak dia menjawabnya? Apa buktinya dia umat Nabi? Tidak ada buktinya. Kemudian dia terbangun. Apa maknanya? Karena pertanyaan ini sama dia lontarkan kepada keluarga Nabi. Apa buktinya kamu keluarga Nabi? Maka Nabi pun bertanya, apa buktinya kamu umatku? Kemudian ternyata dia bangun, dia mencari wanita ini. Kemudian dia cari, ternyata wanita ini berada di rumah seorang majusi. Dia pun mengatakan, aku berikan kepadamu berapa dirham pun, berapa dinar pun aku berikan kepadamu, dengan syarat biarkan aku yang bertanggung jawab terhadap wanita dan anak-anak ini. Apa kata orang majusi ini? Aku tidak mau. Ternyata orang majusi ini juga mimpi, dan dia langsung masuk Islam dengannya. Dan dia tidak mau memberikan keluarga Nabi untuk dijaga kepada orang lain. Coba bayangkan di kota Islam. Dia bertanya, apa buktinya kamu keluarga Nabi SAW? Makanya kalau ada orang yang mengaku keluarga Nabi, jangan banyak ditanya. Dia mengakukan keluarga Nabi, selesai. Karena kalau keluarga Nabi, apakah dia akan membawa syariat yang baru? Tidak. Syariat sudah sempurna oleh Nabi SAW. Kita hanya membenarkan. Tidak ada pengaruhnya bagi agama. Artinya agama sudah sempurna. Kita hanya membenarkan. Kalau dia mengatakan keluarga Nabi, selesai. Kalau dia jujur, alhamdulillah. Kalau dia tidak jujur, itu urusan dia dengan Nabi SAW. Kewajiban kita lakukan, selesai. Paham sampai di sini? Nah, kemudian di ikhwatul Islam, itu adalah cerita tentang keluarga Nabi SAW. Pertanyaan berikutnya, siapa sih keluarga Nabi SAW? Makanya kemarin kita telah menceritakan siapa keluarga Nabi SAW. Maka keluarga Nabi SAW di ikhwatul Islam, yang pertama adalah istri-istri Nabi SAW. Istri Nabi termasuk keluarga Nabi atau tidak? Istri Nabi termasuk keluarga Nabi atau tidak? Termasuk Ahlul Bait atau tidak? Siapa yang bisa bertanggung jawab? Apa dalilnya, apa alasannya kalau istri Nabi keluarga Nabi? Keluarga Nabi apa bahasanya? Ahlul Bait atau Ahlul Bait? Ahlul Bait atau Ahlul Bait? Ahlul Bait, kenapa biasa Ahlul Bait itu kenapa disebut dengan Ahlul Bait? Ahlu apa arti ahlu? Keluarga. Ahli. Al-Bait apa arti bait? Rumah, yang satu rumah. Istri Nabi satu rumah dengan Nabi atau tidak? Satu rumah atau tidak? Tidak mungkin istri Nabi bukan bagian daripada keluarga Nabi SAW. Hanya saja mereka istri-istri Nabi tidak diharamkan untuk mereka sedekah. Itu perbedaannya. Istri Nabi, apakah mereka haram menerima sedekah? Tidak, mereka tetap boleh menerima sedekah. Tapi mereka tetap disebut dengan keluarga Nabi SAW. Nah, sekarang kita sebutkan lagi keluarga Nabi SAW. Setelah istri Nabi, yang pertama keluarga Nabi adalah keluarga Alu Abbas. Kemarin kita menceritakan bahwa satu-satunya paman Nabi yang tersisa adalah Al-Abbas. Kemudian Alu Abbas ini, Abbas itu punya beberapa orang anak laki-laki. Kemarin kita sebutkan ada 4 nama anak laki-lakinya. Siapa yang masih ingat? Siapa nama anak Al-Abbas? Al-Abbas kemarin kita menyebutkan beberapa orang anaknya. Siapa yang masih ingat? Siapa nama anak daripada Al-Abbas agar kita tahu keluarga Nabi SAW. Ternyata Al-Abbas dan anak-anaknya termasuk keluarga Nabi SAW. Al-Abbas itu ikhwatul Islam, dia adalah paman Nabi yang spesial. Dan dia memiliki postur tubuh yang besar. Dan dialah yang selalu menjaga Nabi SAW. Al-Abbas itu kapan dia masuk dalam agama Islam? Siapa yang tahu kapan dia masuk dalam agama Islam? Ketika terjadi perang Badar, Al-Abbas ini dia berada di barisan mana? Di barisan kaum muslimin atau di barisan kaum musyrikin? Al-Abbas. Siapa yang tahu jawabannya, angkat tangan. Musyrikin. Kenapa di barisan kaum musyrikin? Betul nih, paman Nabi. Kenapa?
betul. Siapa yang bilang seperti itu? Masya Allah, baca dikit saya, silakan. Jawabannya kayaknya salah ya. Karena pertanyaannya salah. Paman Nabi Islam Al-Abbas sebenarnya betul ketika terjadi perang Badar dia berada di barisan kaum musyrikin jasadnya, tapi hatinya berada di barisan kaum muslimin. Bisa dipahami? Makanya Nabi berpesan kepada para sahabatnya, kalau kalian berjumpa dengan Al-Abbas jangan bunuh dia, karena tidaklah dia keluar kecuali karena terpaksa. Iya, makanya kita mengatakan Al-Abbas iya, dia berada di barisan kaum musyrikin, tapi hatinya berada di barisan kaum muslimin. Paham semuanya? Kemudian kapan dia datang berjumpa dengan Nabi SAW? Al-Abbas ini ikhwatul Islam, sebenarnya dia sudah lama masuk Islamnya, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Dia tetap berada di Mekah sampai kurang lebih ketika Nabi SAW ingin melakukan Fatu Mekah. Dikala terjadi Fatu Mekah ikhwatul Islam, karena Al-Abbas ini termasuk Muhajirin atau Ansar. Karena sahabat itu ada 3, ada Muhajirin, ada Ansar, ada yang tidak Muhajirin, ada yang tidak Ansar. Iya atau tidak? Nah, sahabat itu ada 3. Yang pertama, Muhajirin. Siapa yang disebut dengan Muhajirin? Mereka yang pindah dari Mekah ke Madinah. Salah. Yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, lagi salah. Siapa yang disebut dengan Muhajirin? Benar ya, tapi kalau hijrah Madinah, Muhajirin disebut Mekah, hijrah Madinah, artinya mereka yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, semuanya rata-rata hijrah dari Mekah menuju Madinah. Apakah semuanya disebut dengan Muhajirin? Tidak. Siapa yang disebut dengan Muhajirin? Siapa yang jawab, angkat tangan? Orang yang mengikuti agama Rasulullah dan tidak keluar dari agama Rasulullah. Berarti kita semua Muhajirin. Iya atau tidak? Ya. Siapa lagi yang berani jawab? Yang berhijrah bersama Rasulullah. Orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Yang berhijrah bersama Nabi ada berapa puluh orang? Banyak atau sedikit? Sedikit sekali. Yang hijrah sama Nabi berapa orang? 2. Dia dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya berapa orang? 20, 30. Berarti hanya 30 orang Muhajirin. Dan yang lain? Itu pertama, silakan. Orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah apa? Selama masih diperintahkan untuk hijrah. Pertanyaannya selama apa? Diperintahkan untuk hijrah itu selama apa? Sebelum? Itu dia jawabannya. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Bisa dia berkembang? Muhajirin disebut dengan Muhajirin, mereka yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah. Karena setelah terjadi Fathu Mekah tidak ada gunanya berhijrah. Iya atau tidak? Setelah terjadi Fathu Mekah, hijrah itu karena tekanan. Hijrah itu meninggalkan sesuatu yang tidak bisa kita beribadah di sana. Setelah terjadi Fathu Mekah, Mekah itu sudah menjadi kampung halaman kaum muslimin. Apa gunanya mereka hijrah ke kota Madinah? Tidak ada lagi. Makanya hijrah itu disebut dengan Muhajirin, mereka yang hijrah dari Mekah menuju Madinah sebelum terjadi. Setelah terjadi Fathu Mekah, mereka disebut dengan apa? Tidak disebut dengan Muhajirin lagi. Kalau tidak Muhajirin, itu sahabat yang pertama. Al-Ansar. Al-Ansar itu siapa? Yang ada di Madinah. Semuanya yang ada di Madinah disebut Ansar atau tidak? Al-Ansar siapa? Siapa yang bisa jawab? Ahlul Madinah yang menyambut kaum Muhajirin. Yang menyambut kaum Muhajirin itu banyak atau sedikit? Banyak. Berapa banyaknya? Siapa lagi yang tahu? Siapa itu Al-Ansar? Orang Madinah beragama Islam. Saya sekarang penduduk Madinah ini, masuk Ansar ini. Waktu adanya Nabi. Alhamdulillah masih salah. Taib. Yang lain? Kaum Ansar dan Khazraj. Sedikit lagi. Dikit lagi sedikit. Al-Ansar adalah orang yang berasal dari
Al-Aus dan Khazraj. Al-Aus dan Khazraj. Al-Aus dan Khazraj ini berasal dari mana? Al-Aus dan Khazraj ini berasal dari Yaman. Makanya ada dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah orang Muhajirin, dan yang kedua minum dari telaga Nabi adalah orang Yaman. Kenapa disebut dengan orang Yaman? Siapa dia? Itu nama lain daripada orang-orang Al-Ansar, karena mereka berasal dari Yaman sana. Bisa dipahami? Itu Ansar, itu Muhajirin dan Ansar. Nah, kalau tidak Muhajirin, kalau tidak Ansar, apa namanya? Namanya adalah sahabat Nabi. Apakah semua sahabat Muhajirin? Tidak. Apakah semua sahabat Ansar? Tidak. Artinya berarti ada Muhajirin, ada Ansar, ada namanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak Muhajirin, mereka juga tidak Ansar. Pertanyaan berikutnya, Al-Abbas ini bagian yang mana? Al-Abbas ini bagian yang mana? Muhajirin atau Ansar? Atau sahabat? Kita tidak bisa menjawabnya kecuali kita tahu kapan dia keluar dari Mekah. Al-Abbas ini, ikhwatul Islam, ini bocoran saja ya. Al-Abbas ini dikala Nabi SAW bergerak dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah, terjadi Fathu Mekah, dia sudah meninggalkan Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Karena Fathu Mekah itu Nabi mengatakan jangan ada satupun yang tahu kalau kita akan pergi ke Mekah. Tidak ada yang tahu. Kemudian Al-Abbas, dia sudah keluar dari Mekah, ingin berjumpa dengan Nabi di kota Madinah. Tiba-tiba bersua dengan Nabi di jalan, di tengah jalan. Artinya dia belum sampai di kota Madinah. Kemudian dia pun akhirnya pergi ke kota Mekah bersama Nabi SAW. Nah, dia termasuk apa? Muhajirin atau Ansar? Maka dia termasuk orang-orang Muhajirin, karena dia sudah hijrah. Tapi dia tidak sampai ke kota Madinah karena berjumpa dengan Nabi SAW. Itu cerita tentang Al-Abbas. Banyak lagi cerita tentang Al-Abbas. Al-Abbas itu ikhwatul Islam adalah bagian daripada keluarga Nabi SAW. Itu yang pertama, keluarga Nabi adalah setelah istri Nabi, maka Al-Abbas, keluarga Nabi. Kemudian Al-Abbas ini punya anak. Kemarin kita sebutkan anak-anak Al-Abbas. Yang pertama namanya adalah Abdullah, semua kita tahu. Yang kedua namanya adalah Ubaidillah. Yang ketiga namanya adalah Fadl. Yang keempat namanya adalah Utham. Itu semuanya merupakan anak daripada Al-Abbas. Kemudian siapa lagi keluarga Nabi SAW? Keluarga Nabi yang berikutnya adalah Al-Aqil, atau ada yang menyebutkan Uqail, atau ada yang menyebutkan Aqil. Aqil itu siapa? Ada yang kenal dengan Aqil? Kemudian ikhwatul Islam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan kepada kita siapa keluarga Nabi. Yang ketiga, karena kita tidak tahu Aqil, kita penting dulu. Kemudian yang ketiga, keluarga Nabi SAW adalah Alu Ja'far. Siapa Ja'far? Kita juga tidak tahu. Yang keempat, yang kelima, keluarga Nabi adalah Alu Ali, keluarga Ali bin Abi Thalib. Kita tahu semuanya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib kita tahu semuanya. Yang mana ini diantara keluarga Nabi yang paling masyhur. Tapi bukan dia seorang saja. Banyak lagi keluarga Nabi SAW. Biasanya yang kita tahu keluarga Nabi berasal dari jalur Hasan dan Husain. Tapi keluarga Nabi itu ikhwatul Islam banyak. Bukan hanya dari jalur Hasan dan Husain saja. Iya, yang masyhur itu adalah keluarga dari jalur Hasan dan Husain. Makanya Ali bin Abi Thalib termasuk keluarga Nabi SAW karena dia menikah dengan putri Nabi yang bernama Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah ini melahirkan anak dan keturunan. Berapa orang anak Fatimah? Kemarin kita menceritakan putri Nabi yang pertama bernama Zainab, yang kedua bernama Ruqayyah, yang ketiga bernama Ummu Kulthum, dan yang keempat bernama Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Zainab kita ceritakan kemarin, dia memiliki seorang anak yang bernama Umamah. Berarti Umamah ini cucu Nabi SAW. Dan Umamah ini punya cerita dengan Nabi SAW. Biasanya kalau Nabi salat, maka Umamah datang. Maka dia pun naik ke atas punggung Nabi SAW, bermain dengan Nabi. Makanya kita lihat di foto Islam, Umamah cucu Nabi itu sering bermain dengan Nabi, terutama di kala Nabi salat. Makanya pernah suatu ketika Nabi sujudnya lama sekali. Para sahabat pun heran, kenapa lama? Apakah Nabi sudah meninggal? Sehingga ada di antara mereka yang mengangkat kepalanya, khawatir, bukan sengaja.
Karena kalau sudah sujudnya hampir 15 menit, 20 menit, kita bertanya-tanya, kenapa dengan imam? Apakah dia meninggal atau ada hal atau ada masalah? Kemudian sahabat ini mengangkat kepalanya. Ternyata ada Umamah di atas Nabi SAW. Ada cucu Nabi bernama Umamah. Artinya dalam sholat Nabi mengorbankan sahabatnya untuk menyelesaikan permainan cucunya. Makanya kalau ada anak-anak yang masuk masjid, boleh atau tidak? Kalau anak-anak mengganggu imam, boleh atau tidak? Betul, boleh nih. Besok kita ganti imamnya. Bahaya. Boleh, tapi ada kadarnya, ada syaratnya. Boleh, anak-anak itu kita anjurkan mereka masuk ke masjid. Bahkan Nabi berkhutbah menggendong cucunya. Sering dilakukan oleh Nabi SAW. Maka jangan pernah katakan kepada kaum muslimin, mereka yang membawa anak ke masjid, kenapa kamu bawa anak-anak kamu ke dalam masjid? Mereka mengganggu kami, mereka ini, mereka itu. Jangan katakan yang demikian. Karena mereka lah yang akan mewarisi masjid dikala kita nanti sudah meninggal. Kalau kita tanamkan momok yang buruk kepada generasi kaum muslimin, kalian ini masih kecil, tidak usah datang ke masjid, pergi bermain saja. Kalau nanti kita sudah meninggal, siapa yang mengisi masjid? Makanya para sahabat itu ikhwatul Islam, mereka sengaja membawa anak-anaknya ke masjid. Kemudian mereka membawa adonan, kadang mereka membawa kurma. Kenapa tujuannya mereka bawa kurma? Karena nanti apabila anak-anak itu biasanya apa kerjanya? Makan, main. Kurma untuk makan, adonan untuk main. Coba bayangkan. Mereka menyediakan yang demikian. Kita apabila ada anak-anak kaum muslimin, keluar, pergi sana, baru dibakar. Banyak kalimat-kalimat yang kadang-kadang menyayat hati para anak-anak. Anak-anak itu kalau dikatakan kata-kata yang kasar, mereka akan mengingat kita sampai kita wafat. Makanya nanti kalau kita pernah marah kepada anak-anak kaum muslimin, tiba-tiba kita wafat, maka kalimat yang keluar dari anak-anak yang pernah kita sakiti adalah alhamdulillah dia wafat. Iya atau tidak? Mereka menyimpan semuanya. Makanya anak-anak itu kalau seandainya di masjid, kemudian banyak anak-anaknya, tinggal kita mengatur bagaimana caranya. Anak-anak itu anak kita semuanya, anak kaum muslimin. Makanya di Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam, kita selalu memberikan contoh di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ini, mulai dari umur 5 tahun, anak-anak itu sengaja dipanggil. Bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya, suruh mereka mengaji. Anak umur 5 tahun bisa mengaji atau tidak? Bisa, ada yang bisa, ada yang tidak. Bagaimana supaya mereka mengaji? Di sini, di Masjid Nabawi, salah satu caranya adalah setiap ada yang mengaji, maka diberikan kepada mereka jus roti. Jadi nanti siapa yang duduk bagus, ada roti, ada jus. Itu kan tariknya. Kemudian sekali sebulan, mereka diberikan, ada yang 50 real, ada yang 100 real. Sehingga kalau nanti kita perhatikan, sesekali kita pergi ke bagian kiri Masjid Nabawi, sore, maghrib, sekarang misalnya maghrib, itu semuanya anak-anak kaum muslimin mengaji di sana. Iya, kadang-kadang mereka mengaji. Jangankan orang lain, anak saya saja mengaji tujuannya hanya untuk bergaduh, berkelahi, berantem, tapi tidak menjadi masalah. Yang penting dia datang ke Masjid Nabawi, duduk, bertemu dengan barokah. Artinya kita biasakan mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dihalangi anak-anak kaum muslimin mereka datang ke rumah Allah. Iya, mungkin ada masalah, kita yang mengajarinya. Cari cara. Bagaimana caranya? Banyak kita pikir sendiri. Artinya karena mereka lah yang akan mewariskan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dengan Nabi SAW. Salah satunya adalah cucu Nabi yang bernama Umamah. Umamah ini sering bermain, terutama di kala Nabi salat. Kadang-kadang Nabi SAW menggendongnya. Jadi tidak ada alasan ikhwatul Islam bagi kaum muslimin untuk menjauhkan anak-anak kaum muslimin dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jadi Umamah ini ada cucu Nabi yang jarang kita mengetahuinya. Ibunya bernama Zainab. Kemudian yang kedua, putri Nabi bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini kemarin kita ceritakan, suami pertamanya adalah anaknya Abu Lahab. Begitu juga dengan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum, suami pertama mereka adalah Utsbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab. Kemudian dikala Nabi berdakwah, Abu Lahab mengatakan kepada putranya, ceraikan anak Muhammad. Maka mereka pun menceraikan anak Nabi SAW. Dikala diceraikan, habis masa iddahnya, maka Utsman menikahi Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah dengan Utsman belum diberikan rezeki oleh Allah ada keturunan. Dan Ruqayyah ini meninggal ketika terjadinya perang Badar. Kemudian setelah meninggal, maka Utsman ini dinikahkan oleh Nabi dengan saudarinya yang bernama Ummu Kulsum. Dan Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan menikah. Dan Ummu Kulsum ini juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Dia meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Ummu Kulsum ini istri Utsman yang kedua dari putri Nabi, meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian dikala Ummu Kulsum ini meninggal,
Maka Nabi mengatakan kepada Utsman, kalau seandainya kami masih ada anak perempuan, kami akan nikahkan kamu dengan dia. Tapi anak perempuan Nabi tidak ada lagi. Makanya dari sinilah Utsman didapatkan dengan gelar Zunnurain. Zunnurain itu artinya orang yang punya dua cahaya, karena putri-putri Nabi adalah cahaya. Kemudian ikhwatul Islam, putri Nabi yang keempat adalah Fatimah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dari keturunan atau dari pernikahan Ali dan Fatimah, maka lahirlah keturunan atau anak-anak. Yang pertama namanya Hasan, yang kedua namanya Husain. Siapa lagi? Yang ketiga namanya Zainab, yang keempat namanya Ummu Kulsum, yang kelima namanya satu lagi Muhsin. Itulah anak daripada Fatimah. Jadi anak Fatimah itu bernama Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum. 5. Berarti cucu Nabi ada 6 orang. Dari Fatimah 5, dari Zainab ada 1, Umamah. Itu adalah cucu Nabi. Dan semua mereka itu disebut dengan keturunan Nabi SAW. Dari jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan Umamah, dia tidak punya keturunan yang lainnya, sehingga terputus nasabnya di sana. Tersisalah keturunan Nabi SAW dari jalur Ali. Maka inilah disebut dengan keturunan Nabi atau keluarga Nabi. Yang pertama istri-istri Nabi, yang kedua keluarga Al-Abbas, yang ketiga keluarga Ali, dan tinggal yang keempat dan yang kelima keluarga Ja'far dan keluarga Aqil. Semua ini disebut dengan keluarga Nabi SAW atau disebut dengan Ahlul Bait atau Ahlul Bait. Ikhwatul Islam, untuk keluarga Nabi yang Al-Aqil dengan Ja'far besok kita sambung ya. Karena tadi kita membahas keluarga Nabi itu dari istri Nabi, kemudian dari jalur Al-Abbas, kemudian dari jalur Ali, kemudian dari jalur Aqil, dan dari jalur Ja'far. Semua itu disebut dengan keluarga Nabi. Jadi Ahlul Bait itu bukan hanya keturunan Hasan dan Husain saja. Walaupun ia banyak keluarga dari jalur Hasan dan Husain. Kenapa banyak ikhwatul Islam? Karena Hasan dan Husain ini adalah pemuda yang barokah. Apa bentuk barokahnya? Banyak sekali menikahnya. Jadi Hasan dan Husain ini banyak istrinya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berpesan kepada masyarakat, jangan kalian nikahkan anak atau putri-putri kalian dengan Hasan dan Husain. Jangan nikahkan dengan mereka. Ali berpesan kepada masyarakatnya atau kaumnya atau rakyatnya, jangan kalian nikahkan putri kalian dengan Hasan dan Husain. Apa jawaban rakyatnya? Kami tidak mau. Kami akan tetap menikahkan putri kami dengan Hasan dan Husain. Kenapa mereka mau menikahkan? Karena itu adalah cucu Nabi SAW. Maka Hasan dan Husain ini terkenal gelarnya dengan talaq, orang yang banyak menceraikan. Kenapa banyak menceraikan? Karena banyak yang antri, banyak yang ingin menikah dengan dirinya, sehingga keturunannya banyak, di mana-mana banyak. Makanya keturunan yang paling terkenal itu adalah keturunan Hasan dan Husain, karena mereka digelar dengan talaq. Talaq itu banyak menceraikan, bukan karena mereka, tapi orang yang memaksanya. Mereka ingin menikahkan putrinya karena ingin mengambil kemuliaan dari Hasan dan Husain, karena mereka ada cucu Rasulullah SAW. Kemudian kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan untuk cucu Nabi SAW dan Ahlul Bait, keluarga Nabi, adalah selawat kepada mereka semuanya. Maka dalam kalimat selawat ini ada selawat untuk istri Nabi dan keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang hafal selawatnya? Silakan. Baik. Wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Itu adalah di antara bentuk kewajiban kita terhadap keluarga Nabi SAW, yaitu bagaimana kita mengucapkan selawat kepada mereka agar kita tahu apa kewajibannya. Salah satunya adalah selawat yang diriwayatkan dari Amr bin Hizam
dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, yang mana dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku cara bersolawat. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti. Artinya bersolawat kepada Nabi yang pertama, ya Allah sampaikan solawat kami kepada Nabi. Kemudian yang kedua kepada keluarga Nabi, ahli bait. Kemudian yang ketiga kepada istri Nabi. Kemudian yang keempat kepada keturunan Nabi. Ini semualah disebut dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit ada perbedaan di sana. Maka di antara kewajiban kita adalah bersolawat kepadanya. Di antara salah satu lafaz solawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, terkhusus berbicara tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu apa hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan terkhusus untuk keluarga Nabi, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya dikala Nabi selesai melaksanakan haji wada, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan kepada kalian kitabullah dan juga aku tinggalkan kepada kalian keluargaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uzakkirukum fi ahli baiti, uzakkirukum fi ahli baiti, uzakkirukum, aku ingatkan kepada kalian tentang keluargaku. Bukan hanya sekali disebutkan oleh Nabi, 3 kali diulang dan diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mengulang 3 kali? Untuk menekankan kepada kaum muslimin untuk menjaga, atau wajib bagi mereka menjaga apa hak dan kewajiban yang harus mereka selesaikan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang pas kami dalam menyampaikannya. Dan kami selalu meminta maaf ikhwatul Islam, terkhusus mungkin bahasa-bahasa yang tidak sama ya. Dan kami selalu mengulang, kalau bahasa Indonesia mungkin semua kita paham, tapi kalau bahasa Melayu itu ada sedikit perbezaannya dengan bahasa-bahasa kita. Terutama ada sebuah kalimat yang sering muncul dari lisan kami dan kami mohon maaf. Ada kalimat yang membutuhkan atau butuh. Kalimat butuh, membutuhkan itu bagi bahasa kita biasa. Tapi bagi yang berbahasa Melayu itu luar biasa. Nanti tanya sama yang berasal berbahasa Melayu apa maknanya, karena maknanya tidak bagus. Kadang-kadang kami juga mengucapkan kalimat seperti ini dan juga kalimat-kalimat yang lainnya yang memiliki makna yang berbeza dan bahasa pemahaman yang juga berbeza, sehingga kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara mereka yang meninggal, semoga Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, dikabulkan doanya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan masykurah, wa dzamban maghfurah. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga kembali diberikan rezeki untuk bisa datang ke Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله